아니냐고. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all. Nice to see you today. Well, how are you? I hope you are always fine. Today we are going to do a good activity. It will be so interesting. Hari ini kita mau mengadakan komunitas belajar MGMP Bahasa Inggris Rayon Wonogiri yang di mana diadakan di Rumah Makan Saraswati Wonogiri, di mana kegiatan ini diikuti oleh 100 guru bahasa Inggris yang ada di seluruh Kabupaten Wonogiri, yang diikuti dari seluruh suprayan, yaitu suprayan 01 sampai dengan suprayan 05. Kegiatan hari ini tentunya mengangkat tema yang sangat simpel dan tentunya sangat so meaningful. Yuk kita ikuti kegiatan hari ini. Oke, let's go. Kita untuk pertemuan belajar di Rayon itu waktunya sulit sekali. Tentunya kesehatan selalu kita dapatkan. Bapak Ibu yang saya hormati, yang pertama yang saya hormati Ketua MGMP, pengurus MGMP, pengurus 9 di sini. Input rapot harus segera kita selesaikan karena ini masa-masa validasi data kelas 9 yang nanti 2 kelas ya masih aktif dari 2010 sampai dengan sekarang. Dan kalau YouTuber hanya untuk hiburan saja ya, untuk jalan-jalan. Kalau jalan-jalan tidak mengambil video kayaknya gimana ya, ada yang kurang begitu Bu Marina. Jadi hanya iseng aja begitu. Sehingga ya selain iseng akhirnya menjadi sesuatu karena sudah bisa menghasilkan uang, jadinya termotivasi untuk terus bergerak ya. Beri waktu sekitar 1 jam ya Bapak. 1 jam ya? Ya, tapi untuk tanya jawab pada sesi ketika semua pemateri sudah menyampaikan materinya Bapak. Ya. Pak Agus sudah siap ini? Siap. Monggo Pak. Baiklah Bu Bapak, lebih selesai alhamdulillah. That today we can all together to study all together with us and BNP, deal with the assessment. Mbak Nita itu dengan saya di mana Mbak kita piknik itu ada jalan yang evergreen ya, namanya apa Mbak Nita itu? Masih ingat? Savana Bengkol itu evergreen. Sehingga saya beranggapan bahwa materi ini adalah evergreen, tidak pernah usang selama kita masih berkecimpung di dunia pendidikan. Dan satu hal lagi Bu Bapak, bahwa ada sesuatu yang baru yang disampaikan Pak Tri tadi. Nah sekarang ada sesuatu yang berkembang ya. Nanti kita tampilkan apa saja yang berkembang. Tetapi basically nanti Bu Santi, terutama Bu Santi dan Pak Broto itu secara teknis akan menyampaikan materi itu. Nah kalau materi saya sudah disampaikan Pak Tri tadi sudah disampaikan di situ. Jadi terima kasih Pak Tri Murwanto MPD yang sudah tadi menyampaikan itu materi. Nanti Ibu Bapak sesampainya di sekolah masing-masing paling tidak satu berkontribusi terhadap sekolah dengan cara apa? Membuat soal ulangan harian, sekarang sumatif harian. Nah untuk siapa? Untuk adik-adik kita di kelas panjenengan sendiri, minimal itu dulu. Untuk kebutuhan panjenengan dulu di kelas. Nah, syukur nanti di Suprayan ya Pak Novi ini mungkin membuat soal juga di Suprayan. Pak Novi sebenarnya sudah ahli juga di dalam membuat soal-soal yang kaitannya dengan kognitif ya Pak ya. Kognitif karena sumatif yang di akhir mid semester ya, itu adalah masuk ranah di kognitif Suprayan. Nah, nanti ojo itu Bapak Ibu nanti ngomong ya nanti Pak Medi, ya Pak Medi, kemudian Bu Marina, ya kemudian ada Pak Andriardi meminta panjenengan membuat soal, dicoba. Kalau tidak dicoba tidak pernah akan bisa. Ini adalah bagian yang terakhir Ibu Bapak. There is a simple picture here, some kind of that old motorcycle seperti ini. Untuk nomor 15, ya ini masuk hot atau lot.
masuk lot. Ya, karena hanya lihat gambar tidak perlu analisa, Pak. Iya, betul. Jadi nanti ada Bu Santi akan menyampaikan juga bahwa fungsi dari gambar itu harus punya fungsi di dalam soal. Bisa menjawab, maka kategori soal ini bukan soal yang tidak bagus ya, saya mengatakan soal yang kategorinya low. Low itu low, begitu bukan hot. Nanti ada hot, ada very hot, begitu ya. Nanti kita tampilkan. Nah, kenapa? Karena dengan gambar, kemudian anak bisa menjawab, ya. Di situ memang ada semacam komposisi antara non phrase-nya. Di sana ada old, ada nice, kemudian old-nya ada di belakang. Ini sudah C-nya C1 dan C2 maksudnya. Namun demikian ini belum hot Ibu Bapak ya. Ini masuk lot. Nah, yang sekarang jadi masalah begini. Kenapa MGMP masih menampilkan soal-soal seperti itu? Kenapa seperti itu? Soal itu diawali dengan lot sedikit, kemudian naik, nanti terakhir. Coba kalau kita lihat dari soal yang terakhir di sini, maka dia akan create yang disampaikan Pak Tri tadi. Ini Bapak Ibu. Sulit itu belum tentu hot. Hati-hati. Sulit itu belum tentu hot. Ini saya punya tayangan ini gampang banget. Ini C berapa Bapak Ibu? Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 1 remembering, karena gambar kok isinya apa, begitu ya, satu kok, misalnya begitu. Nah kemudian yang ini Bapak Ibu, kalau ada tiba-tiba Bapak Ibu di dalam soal sumatif tengah semester ya, atau mungkin sumatif akhir tahun, akhir semester, ini tiba-tiba soalnya begini, what is the synonym of meaning of violent? It means, wah ngeblak ini sulit banget, tapi tidak hot. Ini sulit banget. Coba mungkin ini kalau kita tahu ya, mungkin kalau anak-anak ini apa ya ini kira-kira ya. Nah, yang kedua sama. Jadi sulit itu belum tentu hot. Maka dari itu pembunuh nomor 1 di ujian nasional pada saat itu mungkin itu saya tanya, pembunuh nomor 1 N adalah ini. Sinonim, antonim. Begitu lupa, hilang, ngeblank, hilang, nggak bisa jawab. Kecuali kalau violent itu masuk di dalam bacaan. Nah, itu mungkin akan membantu kiri dan kanan. Di ini ya, ada tadi Pak Tri mengatakan mentransfer dari satu konteks ke konteks lain. Jadi dari konteks ke konteks lain dengan real life, kehidupan nyata. Coba sekarang saya bungkus dengan speaking ya. Coba guru speaking, nanti anak akan guessing ini kira-kira jawabnya apa. Ini soal hot atau bukan hot ya. Coba ini mentransfer dari satu konteks kehidupan nyata. Misalnya begini. Well student, now I have a short description about a person. What is he or what is he? Ya ini mulai jadi anak-anak mulai mendengarkan. There is a student. He bisa si bisa he ya. He white and red uniform. Red, white and red uniform. Kemudian pertanyaan bisa menggunakan who, bisa menggunakan what. What is he? Elementary school. Oh, ada yang mengatakan SD Pak. Nah, ini sudah betul. Karena ada that the white and red uniform. Itu mereka sudah mengkolaborasi, berimajinasi untuk menjawab soal itu. Nah, soal yang gampang kayak gini, ini sudah masuk soal hot, Bapak Ibu. Ya, soal yang sulit tadi, yang guessing dari sinonim antonim tadi, itu malah lot, begitu. Sulit yang mana? Sulit yang tadi. Gampang mana? Gampang yang seperti ini, tetapi ini sudah masuk ranahnya hot, begitu. Nah, ini dari beberapa soal yang berbeda modelnya, Bu Bapak. Kemudian ada pertanyaan, which one is the most expensive bag? Mana yang paling mahal? Nah, soal aplikasi ini bisa diterapkan di dalam urean dan pilihan ganda. Pilihan ganda bisa biasa, bisa kompleks, Bu Bapak. Dua-duanya bisa dipakai, tetapi yang saya sampaikan ini kan belum masuk ke pilihan ganda dan urean, nanti disampaikan narasumber berikutnya. Seperti ini. Nah, ini masuk di
penerapan Bapak Ibu, karena ketika anak-anak sudah mempunyai gambaran, pengetahuan, kemudian ada data. Setelah data, anak-anak menyimpulkan mana yang paling mahal dari semuanya. Ya, ini ada tagnya apa kira-kira, maksudnya yang benernya apa ini ya? Kalau ada judul Kancil and Krokodil kayak ini, narrative one, narrative. Oke, abaikan tag ini ya, karena kita waktunya terbatas. Kita masuk ke soalnya. Bagian soalnya ya. Nah ini, kalau soalnya itu menggunakan question word, question where, ya where, ini masih masuk di code. Karena mencari reading between the line dan scanning, skimming pada bacaan. Reading between the line saja. Ketika sudah ketemu paragrafnya, maka bisa terjawab karena where. Ya, jadi hanya menuju pada informasi wacana di dalam recite and recall. Jadi membaca dan menuliskan kembali. Itu jika where. Coba sekarang kalau kita ganti dengan do you think Kancil has done the right thing? Why? Nah, di belakang ada why, di depan ada do you think. Maka ini cenderung soal ini sudah mengarah pada hot. Karena anak-anak sudah mulai berpikir kritis di situ. Nah, yang lebih hot lagi ketika what lesson can we learn from the text. Nah, Bapak Ibu, kalau ini soalnya adalah soal yang urean yang disampaikan Pak Broto, maka soal ini akan menjadi lebih hot. Begitu. Tetapi kalau ini pilihan ganda bisa nggak kira-kira? Bisa, tapi anak kan tiga hilang. Nah, sehingga saya pernah dengar ceritanya Bu Santi ya, itu ngobrol dengan Bu Santi itu di Australia itu jarang sekali soal pilihan ganda. Yang ini kanggo banget, yang orang kanggo katanya, karena pilihan ganda itu tidak bisa menguji secara valid. Ya, secara valid nggak bisa, karena ada semacam ngamurisasi. Jadi kelingan waktu di SMP 2 Montoronadi, saya dulu pernah di sana. Ini Bapak Ibu, 10 menit lagi saya masuk bagian yang menarik di sini. Oh ya, ini Bapak Ibu. Kalau ada soal seperti ini sudah hot Bapak Ibu. Sudah hot karena mereka membaca grafik ya. Jadi di MBMP ada soal jadwal. Ada soal jadwal kereta api semacam ini. Mereka sudah dipaksa untuk menjawab, menganalisis dari data yang ada, maka soal seperti ini sudah masuk hot. Karena menggunakan critical thinking begitu. Coba saya ingin masuk yang baru, mungkin Bapak Ibu belum begitu kenal ya. Coba ini banyak banget. Ini saya sampaikan mestinya utuh sampai jam 2. Sendiri jam 2 sendiri. Ini saya hanya 1 jam. Nah, ini soal yang paling ampuh dan hot itu mengandung 3 unsur ya Bapak Ibu ya. Apa ya, kita beri contoh. Kemudian imajinatif dan terbuka. Bapak Ibu, yang terbuka ini adalah soal yang jawaban anak tidak pernah salah. Yang salah yang tidak menjawab. Gitu ya. Jawaban nggak ada salah, sehingga semuanya betul. Yang salah itu yang tidak menjawab. Belum lama saya menanyakan hot tentang terbuka ini ya. Masih ingat di kelas 7 ada tag yang Ratih punya rumah, yang rumahnya di perumahan itu ya, perumahan yang housing komplek itu. Dia menceritakan bahwa there are 2 plants in front of Ratih house. Ada 2 tanaman yang ada di rumahnya Ratih. Di kelas 7 ya, ada. Yang satu ini adalah pohon belimbing, ya kan? Terus pertanyaan saya, ya, what is the other? Pertanyaan saya adalah pohon yang satunya pohon apa? Dan begitu. Mereka jawabnya macam-macam. Tapi nggak ada yang salah, semuanya betul karena di dalam bacaan tidak ada. Mereka berimajinatif. Loh, kenapa kok pohonnya mango? Mango itu kan belimbing, berarti yang punya rumah itu semua buah-buahan. Yang lain juga buah. Berarti ini anak sudah masuk di ranah pertanyaan yang terbuka. Kemudian kalau imajinatif ya. Imajinatif itu hampir sama dengan cerita gambar seperti ini Bapak Ibu. Ini kalau Bu Titin sudah pernah ini pasti ketemu dengan kami di Tanoto ya. Seperti ini Bapak Ibu.
Ini adalah soal yang imajinatif. Tapi kalau bisa ini adalah bentuknya uraian, Bapak Ibu. Ada gambar tapi dia mempunyai makna di situ. Ya, there is a certain picture of that, and then number one, what is she thinking of? Kira-kira dia berpikir apa? Nah, maka ketika anak menuliskan apapun, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah, maka ini maksudnya sebenarnya imajinatif dan terbuka di situ. Yang terakhir, what will she do then? Nah, ini kira-kira dia akan melakukan apa setelah dia ada di partai ini? Jawaban anak-anak tidak pernah salah. Apa yang dia tuliskan tidak pernah salah. Kenapa? Karena bidikan kita bukan benar dan salah, tapi proses menuliskan dengan kalimat yang benar. Nah, maka ada singgungan di situ, grammatical feature. Ya, grammaticalnya ini juga bisa kita singgung, tetapi ini bukan satu-satunya untuk evaluasi Bapak Ibu ya. Kalau gini grammarnya salah nggak apa-apa Bapak Ibu, jangan dimarahi. Karena berani menuliskan itu adalah proses yang kita hargai dalam assessment itu. Ini imajinatif. Di assessment buat rumusan kunci ya. Kunci itu ada rumusnya sebenarnya. Cuma kadang-kadang di MBMP itu ada yang melompatnya ada sedikit banyak. Seperti ini mungkin belum dengan ketahui ya. Jadi rumus A yang benar berapa jumlahnya itu ada rumusnya itu Bapak. Jadi jumlah soalnya 50 katakan ya. 50 itu opsinya kan 4 kalau SMP, kalau SMA kan 5 kan SMA. Maka sama dengan 50 dibagi 4 dan plus minusnya, deviasinya adalah minus plus 3. Sehingga kunci jawabnya yang ideal itu katakan 12,5, itu berarti di D. Di D ya. Yang betul di D itu 12. Berarti kalau di D12, C-nya 13, 10 masih masuk karena plus atau kurang 3 masih masuk. Kemudian 15 itu tambahnya 3 pas 3. Ini masih masuk, tetapi kalau ya mungkin di AD ada yang melonjak. Saya lihat ada yang oke. A-nya lebih baik. Ya kemudian nanti secara detailnya itu Bapak ya. Detailnya bagaimana nanti ini menggunakan indikator, bagaimana cara membuat indikator dengan soalnya. Jujur Bapak Ibu, frankly speaking that in the 7 level, sometimes I use that AI, ya saya gunakan, ada soal yang saya gunakan AI. Saya dengan Pak Broto, Pak Toto, Bu Sandi itu beda. Kalau saya lebih suka dengan menggunakan Magic School. Kalau Ibu Bapak menggunakan apa? Sama dengan Bu Santi. Kalau saya lebih senang dengan menggunakan ini Bapak ini. Coba ya ini ya, mau ketemu. Pertama saya menggunakan ChatGPT, kemudian Gamma juga, kemudian Magic School. Nah, Pak Tata ini yang baru ini yang gratis total ya, menggunakan DeepSeek. DeepSeek yaitu deep dalam, seek mencari lebih dalam dan gratis. Ya, coba ini. Ini tinggal grade-nya aja, grade-nya ditulis di sini. Oh, kelas 7 di sini ya. Kalau saya 10 sukanya, buatnya 10 sisaan. Nah, ini tinggal ditulis tag-nya. Misalnya ini ya. Sudah jadi 10 soal. Ini soalnya sudah jadi. Tinggal copy paste, masukkan ke Word. Kuncinya juga sudah ada. Iya kan Bapak Ibu? Gampang banget. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, hati-hati menggunakan ini. Kenapa hati-hati? Kadang ada penggunaan bahasa-bahasa yang di luar kemampuan adik-adik kita. Harus kita edit seperti ini. Hati-hatinya harus diedit lagi, jangan sampai digunakan langsung. Ini dipilih karena ini bahasanya adalah native speaker. Kadang-kadang berbeda dengan misalnya ya, ada kata-kata yang tinggi harus disimplifikan, disederhanakan lagi. Oke Bapak Ibu, jam 10 tepat Bu Marina, materi saya akhiri Bapak Ibu karena kita taat waktu ya, karena nanti harapannya Ibu Bapak bisa yang jauh ya.
Wonogiri karo piknik. Mumpung ketemu ya dari Jatisrono ketemu nanti dolan ketemu baru atau di mana begitu. Kalau nanti kita selesai jam 2, wah setelah sore kodanan. Sehingga nanti harapannya jam 12 sudah kita akhiri. Ya kurang lebihnya mohon maaf. Lain waktu kita sambung lagi di kegiatan yang lain. Tentu saja hal-hal yang kurang dari saya tentu pasti ada ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Marina, saya kembalikan waktu sudah. If I say touch your nose, you have to touch your love. Love your nose. Ada yang pegang hidungnya? Now touch your cheek. Nose, jangan lupa nose. The last one, love. Now I will touch your cheek, touch your nose, touch your eyes, eyes. Thank you. Sit down, please. Berarti wes kisi first and then tes. Ternyata enak kisi-kisi dulu bukan Bapak. Ya, jadi kita sudah punya bayangan aku mau nggak soal model seperti ini. Betul ya? Jadi monggo jangan ikut yang salah. Wes tahu salah nggak apa-apa, tapi jangan ikut yang salah. You have to be the first example. Ya, to be the good one, gitu ya. Oke, kisi-kisi dulu harusnya. What is kisi-kisi? Ya, kisi-kisi adalah format. Ya, belum. Is it okay to share kisi-kisi to your students? Ayo, is it okay to share kisi-kisi to your students? Ibu dan Bapak? Ayo, saya tak tanya nih, jujur ya, jujur. Boleh nggak bagi kisi-kisi kepada siswa? Nah. Ya, if you remember when we start to share kisi-kisi to your students, because it is our tenang, gandeng ombya jangan pun ngoten niku. Anggere testing ibu dan bapak, ten mejane murid niku kisi-kisi macam-macam pelajar kisi. Niki di sekolah kula lagi di sekolah sebenarnya boten nggih. Kisi-kisi bahasa Inggris penjenengan bandingkan dengan murid jenengan dikasih kisi-kisi bahasa Inggris, yo, guys, kisi-kisi matematika, PS, IPA. Saya pernah baca ini IPA, disajikan gambar organ reproduksi siswa dan students ability to learn, gitu ya. Jadi saya berharap, makanya lo gandeng konsolnya udah betul kisi-kisi, yo bahasa Inggris udah hitung lo kisi-kisinya. Makanya mohon maaf ya, kita yang bikin soal kisi-kisinya pasti persamakan. Sering bikin soal untuk ulangan harian pikiran ganda, uraian, menjurnal saya ya, harusnya buat Mas Sofi betul. Tentang hewan mamalia, darah, sapi. Kurang dengan keadaan. Itu saya lebak-lebak deh. Atau gimana kalau tes report tentang tempat kita ya. Nah, jadi kalau dulu kita itu kan mengerjakan tidak bisa, istilahnya itu kalau bahasanya itu air diminum itu rasa duri, air dimakan, nasi dimakan rasa sekam. Di sini korelasi, ya, istilahnya kan terbebani, ya, gitu ya. Nah, gitu. Jadi kurikulum VT-nya tadi bisa saya tambahkan sedikit. Saya itu mengajar dulu sebelum lulus tahun 2007-2008 itu bersama di sekolahnya Bu Rizky Anita, yaitu di Jatiroto 2. Jatiroto 2, terus mengajar di situ WB 1 tahun tidak ganda. Jadi seperti tadi yang sudah jelaskan Bu Santi, yang tidak benar kecuali itu kan sudah benar ganda ya. Ya. Kemudian pokok gambar, grafik, tabel, diagram dan sebagainya yang terdapat pada soal harus jelas dan berfungsi. Ya, hampir sama dengan yang multiple complex choice tadi. Kemudian jumlah jawaban lebih banyak dari pokok soal itu siswa yang berkulit hitam, keriting dan
pendek itu adalah namanya ini jangan ya, itu mohon dihindari. Nanti kalau ada siswa yang menjawab seperti itu dan penampakannya yang seperti digambarkan merasa tersakiti, kita tambah dosanya, ya kan? Itu jelas ya. Dan makanya jangan menimbulkan dampak yang negatif, ya. Jadi apa namanya itu lupa, ya. Tapi ya orang mohon dimaafkan ya Bapak Ibu ya. Bocah-bocah ya orang muda yang menunggu itu sana. Ya konsisten, tengah-tengah terus bisa. Don't worry, everything is going to be fine. Nah ini apa? Kaidahnya hampir terpenuhi semua, ya. Kalimat pernyataan sudah panjang, terus jawabannya lebih pendek, bukan lebih panjang mas, lebih pendek mas, ya. Kemudian optionnya itu lebih banyak, ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bisa menemukan suatu kekurangan yang lain dari soal ini. Jadi banyak dari siswa kita itu ya dua kata, satu kata, jangan terlalu panjang, satu kata musuhnya 5 kata, ya beda. Kemudian hindari penggunaan kata, kalimat atau frasa yang diambil langsung dari buku tes sebab akan mendorong siswa untuk sekedar mengingat atau menghafal apa. Jawabannya itu kan terlalu mudah, ya. Tapi untuk yang nomor 3, yang itu, what does Sarah usually do on weekend to stay active, itu pertanyaan sudah menuju pada yang hot, ya. Kita sering sekali editing soal itu seperti ini, ya. Seringkali diganti soalnya, ya. Begitu. Untuk pilih user, pertanyaannya, what is the function, what the social function, what is the aim, the writer intention of the text, itu kan sama. Jadi kita ya banyak. Satu hal itu. Yang kedua, kita kasih tips bahwa question and answer pasti itu close each other, saling berdekatan. Kalau tidak di sebelum pertanyaan, itu di sesudahnya. Itu masih rapi.